Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024. Sebab ada yang menarik kawan-kawan. Nah, ternyata itu beda perlakuan Ganjar dan Anies Baswedan itu. Nah, Anies Baswedan kayaknya makin hari itu makin dicintai dan punya banyak atau bertambah relawan untuk Anies Baswedan. Itu disebabkan karena track record Anies Baswedan dan gagasan-gagasannya itu. Relawan Anies Baswedan yang menggurita diyakini karena rekam jejak bagus dari sang bakal calon presiden Partai Nasdem itu. Hal ini berbanding terbalik dengan Ganjar Pranowo yang relawannya sudah ada yang bubar, sudah ada yang retak sebelum kontestasi Pilpres 2024 berlangsung kawan-kawan. Ya, relawan Ganjar berbanding terbalik dengan relawan Anies Baswedan. Ya, relawan Anies Baswedan katanya itu semakin menggurita. Ujar Direktur Gerakan Perubahan itu Muslim Arbi kepada kantor berita politik kawan-kawan. Muslim menilai bahwa Anies lebih menjual dan lebih meyakinkan itu, serta lebih menjanjikan dalam teori pemasaran itu, di mana rekam jejak Anies diakui baik oleh lawan apalagi kawan dan diakui di dalam dan luar negeri. Track record itulah dan gagasan-gagasannya untuk perubahan Indonesia ke depan yang baik dari Anies menjadi energi dan amunisi membangun jaringan ke berbagai daerah itu. Kata Muslim, justru sebaliknya, bagi relawan Ganjar semakin merana dan bubar. Dari awal sudah diprediksi bahwa Ganjar terlalu memaksakan diri sebagai capres. Akhirnya, ya ditinggalkan relawannya sendiri. Ucap Muslim, kawan-kawan. Ya, menarik sekali kemudian ketika kita melihat gagasan yang dilontarkan oleh Muslim ini, bahwasanya memang akhir-akhir ini nama Anies Baswedan itu selalu melambung meninggalkan calon-calon pesaingnya itu. Kita juga bisa melihat bagaimana Ganjar, baik Ganjar, baik Puan, baik Megawati, Jokowi, bahkan Prabowo itu tidak berkutik. Karena setiap hari media, setiap hari mata itu tersorot kepada apa-apa yang dilakukan Anies Baswedan. Semuanya menyoroti Anies Baswedan. Karena ya memang sampai hari ini baru Anies Baswedan yang kelihatan dengan jelas punya gagasan, punya ide yang ditawarkan untuk menjadi calon presiden. Berbeda dengan lawan-lawannya yang jangankan ide, jangankan ada gagasan, ini yang diusung atau yang mau melawan Anies saja ini belum jelas itu. Oke lah, fine, katakanlah dari Gerindra, Prabowo Subianto. Iya, tapi dari partai Gerindra sendiri belum mendeklarasikan Prabowo itu. Berarti masih ada keraguan di sana. Belum lagi dari KIB yang sampai hari ini meraba-raba. Kemudian dari PDIP yang sampai hari ini masih dilema itu. Jadi jangan-jangan di 2024 ini Anies Baswedan hanya hanya calon satu-satunya itu tanpa pilihan lain, sehingga oleh karena ini kemudian tiba-tiba Pilpres diundur dan sebagainya itu. Jangan sampai hal-hal seperti ini terjadi itu. Dan saya pikir jika kemudian di 2024 Pilpres tidak jadi ataupun diundur, ini bisa berakibat fatal ini. Ya, fatal buat rezim sekarang. Fatal buat Joko Widodo. Mungkin akan ada gerakan-gerakan yang besar, karena gerakan-gerakan besar itu timbul dari dorongan daerah-daerah yang kuat itu. Bahkan sekarang ini kan hampir di seluruh daerah itu punya relawannya Anies itu. Jadi bisa jadi Anies Baswedan ini seperti kata Rocky Gerung itu sudah menang 80% kalau Pilpres dilakukan sekarang. Karena memang ya katakanlah dari calon lawan Anies Baswedan, sekarang pendukung Anies Baswedan sudah terbitkan buku. Gagasannya ada, gagasannya adalah perubahan itu. Kemudian ya ibaratnya Anies Baswedan ini sudah siap tarung, meskipun
sebenarnya belum punya cawapres yang tepat. Karena saya yakin juga dari Nasdem, PKS, Demokrat, atau Koalisi Perubahan ini juga masih menunggu-nunggu calon lawannya siapa. Kemudian ketika kemudian calon lawannya sudah ada, mereka sudah bisa menerka kekuatannya. Kemudian dari terkaan kekuatan itu bisa nanti dianalisa siapa kemudian yang bisa mendampingi Anies Baswedan untuk mempressing lawannya itu, untuk mengambil suara dari lawannya itu gitu. Taruhlah misal kekuatan lawannya misalnya di PDIP itu Puan, di Anies ini ya cukup ambil AHY itu sudah menang misalnya. Saya pikir hal-hal seperti ini masih dipikirkan oleh Koalisi Perubahan, menunggu calon lawannya siapa, kartu yang melawan Anies Baswedan. Jika kartu itu sudah dibuka, maka Nasdem, Demokrat, PKS bakalan mencari kartu untuk menantang kartu yang sudah dilawan itu. Jadi saya pikir seperti itu kawan-kawan. Nah, apakah kawan-kawan juga berpikir bahwasanya sejauh ini memang Anies Baswedan tak terbendung, bahkan calon lawannya kelimpungan itu. Bahkan sebenarnya ini relawan Ganjar itu yang mundur atau yang membubarkan diri itu sudah menjadi bukti bahwasanya relawan Ganjar telah menaikkan bendera putih. Bahkan relawan Ganjar yang bubar itu mengatakan juga bahwasanya Ganjar ini minim gagasan katanya. Nah, hal-hal seperti ini jelas menjatuhkan nama Ganjar seperti ini. Jelas relawan-relawan lainnya bisa jadi ikut bubar juga kalau seperti itu. Nah, saya kembalikan lagi kepada teman-teman, apakah sepakatkah kawan-kawan mengenai hal ini bahwasanya Anies semakin melejit karena track record dan gagasan-gagasannya? Coba tulis di kolom komentar. Oke? Saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.